Halo semuanya, selamat datang di paparan visual kita kali ini. Hari ini saya sengaja buatkan rangkuman khusus supaya Anda bisa lebih gampang dan cepat memahami isi dari narasi yang belakangan ini lagi hangat-hangatnya dibahas secara nasional. Kesejahteraan guru di Indonesia. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Langsung aja kita tembak ke angkanya nih. 15 juta rupiah. Gede? Ya, tapi ini bukan angka asal sebut loh. Ini adalah usulan standar gaji bulanan ideal buat guru-guru kita. Tujuannya simpel banget, supaya profesi guru ini benar-benar dihargai dan jadi rebutan talenta-talenta terbaik bangsa, bukan sekedar profesi cadangan. Kebayar kan kalau gajinya sangat kompetitif, orang-orang paling cerdas di negeri ini pasti bakal antre buat ngajar di ruang kelas kita. Nah, pemikiran ini disuarakan dengan cukup lantang oleh tokoh muda pendidikan Riau, Eko Wibowo. Dia punya satu kutipan yang ngena banget. Profesi guru adalah fondasi kemajuan bangsa. Masuk akal banget kan? Ibaratnya kita bikin gedung pencakar langit, kalau fondasinya aja rapuh, ya pasti loboh. Kalau kita sungguh-sungguh mau pendidikan maju pesat, kesejahteraan gurunya wajib diberesin duluan. Oke, biar pembahasannya lebih enak dan terstruktur, kita bakal ngelewatin 5 poin utama hari ini. Pertama, standar gaji 15 juta. Kedua, realitas guru daerah 3T. Ketiga, tantangan relokasi ASN PPPK. Keempat, tunjangan sertifikasi tahun 2026. Dan kelima, menuju Indonesia Emas 2045. Kita langsung masuk ke bagian pertama. Standar gaji 15 juta. Kenapa sih angka ini yang didorong terus ke permukaan? Faktanya begini, kesejahteraan mayoritas guru kita itu nyatanya masih tertinggal jauh kalau dibandingin sama negara-negara tetangga. Banyak guru yang harus rela nyari kerjaan sampingan cuma buat nutupin kebutuhan dapur sehari-hari keluarga mereka. Coba pikir deh, gimana mereka bisa nemuin metode ngajar yang inovatif atau fokus 100% di kelas kalau urusan makan besok aja masih jadi beban pikiran yang berat. Ini soal bertahan hidup, dan jelas ngaruh banget ke kualitas pendidikan di sekolah. Sekarang, kita geser ke bagian kedua, realitas guru daerah 3T. Ini ceritanya bakal beda lagi kalau kita keluar dari nyamannya kota besar. 3T itu singkatan dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Buat guru-guru yang ditugasin di pelosok ini, ngajar itu bukan sekedar kerja kantoran biasa. Ini murni dedikasi, perjuangan berat yang butuh fisik dan mental baja setiap harinya. Mereka ini ibarat garda terdepan negara kita yang mastiin anak-anak di pedalaman tetap dapat hak pendidikan. Realitas di lapangannya, boro-boro mikirin fasilitas lengkap. Mereka harus ngadepin fasilitas belajar seadanya, ngelewatin jalanan berlumpur, atau bahkan nyebrang sungai deras karena akses transportasi yang susah banget. Belum lagi risiko keselamatan yang selalu ngintip tiap kali mereka berangkat ke sekolah. Makanya wajar banget kalau advokasi ini bilang, guru-guru di daerah ekstrem ini nggak cukup cuma dikasih gaji pokok. Mereka butuh banget insentif tambahan yang sepadan sama risikonya. Lanjut ke bagian ketiga, tantangan relokasi ASN PPPK. Ada dinamika penempatan yang sering banget luput dari sorotan publik. Ada beban personal yang berat di sini. Banyak guru berstatus PPPK yang dapat penempatan kerja ratusan kilometer dari rumahnya. Efeknya, mereka harus rela pisah dari keluarga, ninggalin anak dan pasangan buat waktu yang lama. Terus, setiap kali mereka maksa pulang pergi buat nengok keluarga, selalu ada bayang-bayang kelelahan dan risiko kecelakaan di jalan. Kebayangkan beban psikologisnya? Makanya, banyak pihak mendesak supaya pemerintah bikin proses relokasi ini lebih manusiawi dan nggak ribet administrasinya. Nah, solusi dari Eko Wibowo buat masalah ini simple tapi nendang. Angkat aja seluruh ASN PPPK jadi PNS. Ini bukan cuma soal ganti status di kertas loh. Ini tentang ngasih mereka kepastian karir jangka panjang, jaminan pensiun yang bikin tenang di hari tua, dan pastinya ini adalah bentuk penghargaan paling nyata dari negara buat pengabdian mereka. Oke, kita masuk ke bagian keempat, tunjangan sertifikasi tahun 2026. Mari kita bahas kebijakan konkret yang lagi disiapin pemerintah. Kalau kita flashback sedikit, program sertifikasi ini sebetulnya udah dimulai sebagai terobosan besar sejak eranya Presiden SBY. Program bagus ini terus dijaga sampai sekarang, dan puncaknya di tahun 2026 nanti bakal ada skema tunjangan sertifikasi baru yang resmi diterapkan. Di 2026 nanti, skemanya bakal kerasa banget manfaatnya. Buat guru PNS dan PPPK penuh waktu yang udah tersertifikasi, bayangin, mereka bakal dapat tambahan sebesar 1 kali gaji pokok. Lumayan banget kan? Sementara itu, buat rekan-rekan guru PPK paruh waktu dan guru non-ASN yang bersertifikasi, pemerintah netapin tambahan tunjangan 2 juta rupiah. Walaupun angkanya beda, kebijakan real ini benar-benar ditunggu buat ngangkat daya beli dan mompas semangat ribuan pendidik kita di seluruh negeri. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, menuju Indonesia Emas 2045.
Disinilah semua perjuangan soal kesejahteraan tadi nemu benang merahnya. Jadi, dari rangkuman visual yang udah kita bedah dari tadi, jelas banget ya, kalau menuntut kualitas pendidikan terbaik, itu nggak bisa lepas dari kesejahteraan gurunya. Mulai dari rasionalisasi gaji 15 juta, insentif buat pahlawan di daerah 3T, kepastian status PNS buat PPPK, sampai tunjangan di tahun 2026 nanti. Intinya cuma satu, bikin guru sejahtera itu bukan beban pengeluaran, melainkan investasi strategis jangka panjang. Kalau Indonesia benar-benar mau nyetak generasi super unggul buat mencapai visi Indonesia Emas 2045, ya pahlawan tanpa tanda jasa ini wajib ditaruh di posisi finansial yang terhormat. Itu syarat mutlak. Sebagai penutup, setelah kita lihat realitas aslinya di lapangan, saya mau ninggalin satu pertanyaan mendasar buat Anda renungkan. Apakah usulan 15 juta rupiah per bulan ini adalah harga investasi yang sepadan buat nebus masa depan generasi emas Indonesia di tahun 2045? Terima kasih banyak udah ngikutin paparan visual kita kali ini. Semoga wawasannya bermanfaat. Sampai jumpa di rangkuman seru kita berikutnya.